Pada suatu malam yang sepi, seorang pemuda bernama Naoto terbangun di sebuah sekolah dengan kondisi yang kehilangan semua ingatannya. Namun ketika baru saja terbangun, Naoto pun langsung bertemu dengan seorang gadis bernama Yomi yang menjelaskan jika Naoto sudah terbangun di dunia akhirat atau dunia setelah kematian. Dan rupanya saat ini, Yumi lagi bersiap untuk menyerang seorang gadis menggunakan sniper karena gadis itu merupakan tensi yang akan menjadi ancaman bagi mereka semua yang tinggal di dunia tersebut. Tapi saat melihat gadis itu, Naoto pun langsung menjadi sangat terkejut karena gadis itu terlihat seperti gadis normal biasa. Namun Yumi pun langsung membantahnya dan mengatakan kalau dia sebenarnya merupakan tensi, yaitu sang penguasa dunia kematian ini dan juga ketua OSIS pada sekolah tersebut. Namun karena Naoto tidak percaya dengan hal tersebut, Naoto pun lantas mendekati Tensi untuk menanyakan rumah sakit terdekat di sana. Tapi Tensi pun lantas menjelaskan kalau pada dunia ini, semua orang tidak akan merasakan sakit lagi. Namun karena Naoto masih tidak percaya, Naoto pun langsung menantang Tensi untuk membuktikan jika mereka tidak bisa sakit lagi. Saat mendengar hal tersebut, secara tiba-tiba, Tensi pun langsung mengeluarkan sebuah pedang dari tangannya yang langsung menyerang Naoto begitu saja. Beberapa jam kemudian, Naoto pun menjadi sangat terkejut ketika melihat dirinya yang kembali hidup lagi dan bahkan sembuh dari semua serangan Tensi tadi. Untuk lebih memastikannya, Naoto pun segera mencari Yumi untuk menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Naoto. Namun saat Naoto akan masuk di sebuah pintu, setelah Naoto kembali sadar, Yumi pun langsung mengenalkan Naoto kepada semua anggota dari klub pembasmi Tensi, di mana semua orang yang ada pada klub tersebut merupakan orang yang sudah mati di kehidupan sebelumnya. Kemudian Yumi pun juga menyuruh Naoto untuk segera pasrah saja karena Naoto saat ini sudah berada pada dunia kematian. Setelah itu, Yumi pun segera mengajak Naoto untuk bergabung bersama mereka saja agar bisa bertahan hidup dari serangan Tensi yang akan selalu datang untuk menghabisi mereka. Karena jika mereka tidak melawan Tensi, maka Tensi akan selalu memburu mereka kapanpun dimanapun. Setelah itu, Yumi pun segera mengenalkan semua anggotanya kepada Naoto agar Naoto bisa akrab dan menjadi teman mereka. Dan walaupun kelihatannya sekolah itu memiliki ratusan siswa, namun Yumi pun menjelaskan kalau semua siswa tersebut hanyalah sebuah NPC biasa yang diciptakan untuk mengisi kehidupan pada dunia kematian itu. Yang artinya mereka hanyalah sebuah boneka hidup yang tidak perlu dihiraukan. Saat di malam hari, Yumi segera mengajarkan cara membidik kepada Naoto supaya Naoto bisa menghadapi Tensi pada medan perang nanti. Karena pada malam itu, mereka akan menjalankan sebuah misi penting supaya bisa mendapatkan ratusan makanan gratis untuk bisa bertahan hidup selama beberapa minggu ke depan. Kemudian Yumi pun segera membagi tugas kepada teman-temannya, di mana semua anggota wanita akan memancing perhatian dengan menggunakan konser, sementara semua anggota laki-laki akan berjuang untuk mendapatkan suplai makanan itu. Akhirnya, dengan menggunakan cara tersebut, mereka pun berhasil memancing semua perhatian NPC dan mulai mencuri pasokan makanan yang ada. Tapi tak lama kemudian, datanglah si Tensi yang kini sedang menuju ke arah mereka. Sialnya, walaupun sudah terkena serangan dari Naoto, namun Tensi masih bisa bertahan dan langsung mengejar Naoto yang sudah menyerangnya. Melihat Naoto yang dikejar oleh Tensi, semua teman-teman Naoto pun langsung mengcover Naoto dengan melancarkan ratusan serangan kepada Tensi untuk mencoba menahan pergerakan dari Tensi itu. Hingga setelah berjuang cukup keras, akhirnya mereka pun bisa mendapatkan ribuan kupon makanan gratis untuk suplai bertahan hidup selama 1 minggu ke depan. Lalu pada misi selanjutnya, mereka akan mengambil suplai amunisi karena kini mereka udah mulai kehabisan suplai dan stok amunisi. Saat mendengar misi tersebut, Naoto pun menjadi cukup merinding karena misi itu terdengar sangat sulit untuk dijalankan. Hingga di keesokan paginya, dengan melewati sebuah jalan rahasia, Yumi mulai membawa mereka ke sebuah terowongan rahasia. Tapi sial, karena tempat itu merupakan gudang amunisi yang sangat aman, ngebuat mereka pun harus melewati puluhan jebakan untuk bisa sampai di pusat pembuatan suplai amunisi. Dan benar saja, ketika mereka akan masuk semakin dalam, muncullah sebuah jebakan bola besar yang hampir saja membuat Naoto menjadi ayam geprek cianjur.
Bahkan setelah selamat dari jebakan bola besi itu, mereka pun harus kembali menghadapi sebuah jebakan laser yang sangat mirip dengan jebakan pada game Resident Evil. Dan sialnya, akibat menghadapi semua jebakan tersebut, Naoto pun kini mulai kehilangan semua teman-temannya satu persatu. Namun saat Naoto akan masuk semakin dalam, Naoto pun gak sengaja menginjak sebuah jebakan lantai yang membuat mereka harus memanjat menggunakan tubuh temannya satu persatu. Singkatnya, setelah melewati semua jebakan yang ada, kini hanya Naoto dan Yumi yang masih bertahan demi melanjutkan perjuangan semua teman-teman lain. Tapi saat melihat Yumi yang akan merasa bersalah, Naoto pun langsung memberikan semangat kepada Yumi jika Yumi merupakan kapten terbaik untuk teman-temannya. Namun saat mendengar Naoto yang mengatakan hal itu, Yumi pun langsung menceritakan masa lalunya, di mana pada dunia sebelumnya, Yumi hanyalah seorang gadis kecil yang harus menjaga semua adik-adiknya ketika kedua orang tua Yumi sedang bekerja di luar kota. Namun pada suatu ketika, datanglah beberapa tukang rampok yang mencoba untuk mengambil semua harta di rumah Yumi. Tapi sial, karena mereka nggak menemukan apapun di rumah Yumi, seorang penjahat pun langsung menyuruh Yumi untuk mencari semua harta dari kedua orang tuanya dalam waktu hanya 1 menit. Dan jika Yumi terlambat mendapatkan harta tersebut, maka semua adik Yumi akan segera dihabisi oleh mereka. Namun sial, karena Yumi bertubuh kecil, Yumi harus terlambat untuk membawa semua harta itu kepada mereka, yang pada akhirnya Yumi harus kehilangan semua adik-adiknya karena terlambat untuk mendapatkan semua harta tersebut. Dan singkatnya, setelah berjuang sedari tadi, Naoto dan Yumi pun berhasil sampai di sebuah tempat yang dijadikan sebagai pabrik amunisi untuk melawan Tenshi. Tapi ketika baru sampai di sana, terjadi sebuah ledakan yang sangat keras berasal dari Tenshi yang kini sedang mencari mereka. Mengetahui hal tersebut, seorang petinggi di sana pun memutuskan untuk menghancurkan tempat tersebut agar bisa menjebak Tenshi yang kini sudah berada di atas mereka. Dan benar saja, dengan menggunakan cara itu, mereka pun berhasil menjebak Tenshi dan menjatuhkan Tenshi ke dalam ledakan api yang begitu dahsyat. Dan siapa sangka beberapa menit setelahnya, semua teman-teman Naoto pun sudah kembali bangkit, karena pada dasarnya mereka nggak akan bisa mati pada dunia kematian tersebut. Pada keesokan harinya, mereka pun akan menjalankan misi yang berbeda, di mana pada misi kali ini, Yumi dan semua teman-temannya akan masuk ke dalam tempat tinggal dari Tenshi untuk mengambil sebuah file dan sistem yang sangat penting di sana. Dan orang yang akan memimpin mereka pada misi kali ini adalah seorang pemuda yang bernama Chris. Setelah mendengarkan semua rencana tersebut, Naoto pun memutuskan untuk segera pergi mencari angin sebentar sambil menikmati sekaleng kopi dingin. Tapi ketika Naoto akan melewati sebuah lorong, Naoto pun gak sengaja bertemu dengan tim Iwa yang kini sedang berlatih untuk konser selanjutnya. Namun setelah latihan usai, Naoto pun lantas bertanya kepada Iwa tentang kehidupan Iwa sebelum datang ke dunia kematian tersebut. Mendengar hal itu, Iwa pun menjelaskan jika dulu Iwa merupakan gadis yang sangat broken home akibat pertengkaran dari kedua orang tuanya. Namun pada suatu ketika, Iwa pun gak sengaja mendengarkan sebuah lagu dari Radiohead yang ngebuat Iwa serasa hidup kembali. Akibat terinspirasi dari lagu tersebut, Iwa pun segera membuat lagu buatannya sendiri, berharap bisa menghasilkan uang dan pergi meninggalkan kehidupannya yang begitu kacau. Namun sial, karena Iwa terlalu bekerja keras, Iwa pun harus terkena penyakit yang cukup berat, sampai ngebuat Iwa hanya bisa terbaring hingga akhir hayatnya. Hingga ketika hari menjelang malam, Iwa akan kembali melakukan konser yang besar untuk memancing perhatian supaya Naoto dan teman-temannya bisa masuk ke dalam markas Tenshi. Namun ketika mereka berhasil masuk ke dalam markas tersebut, Naoto pun langsung menjadi sangat kesal karena markas yang mereka maksudkan selama ini hanyalah sebuah ruangan gadis biasa. Sementara di lain sisi, Iwa pun kembali bernyanyi dengan sebaik mungkin agar bisa memancing perhatian lebih lama. Tapi sialnya, sebelum Naoto dan Yumi mengamankan data penting tersebut, datanglah beberapa guru NPC yang mencoba untuk menahan konser Iwa karena sangat mengganggu pada malam hari. Namun saat gitar Iwa akan dihancurkan oleh sang guru, Iwa pun segera melepaskan diri sekeras mungkin untuk merebut gitarnya kembali.
Bahkan setelah berhasil mendapatkan gitarnya kembali, Iwa pun kembali bernyanyi dengan sekeras mungkin untuk memancing perhatian semua orang yang ada di sana. Tapi ketika mendengar lagu tersebut, Yumi pun menjadi sangat syok dan terkejut karena itu merupakan lagu pertama Iwa yang ditulis oleh Iwa namun tidak pernah dipublis. Namun anehnya, setelah menyanyikan lagu tersebut, Iwa pun malah menghilang bagaikan ditelan bumi. Setelah kejadian tersebut, Yumi pun langsung menjelaskan kepada semua teman-temannya jika alasan Iwa bisa menghilang di konser semalam, ya karena Iwa sudah menyelesaikan semua penyesalan pada kehidupan sebelumnya. Jadi artinya alasan mereka masih berada di dunia akhirat ini, ya karena mereka masih memiliki penyesalan yang masih belum mereka lakukan pada kehidupan sebelumnya. Setelah kepergian Iwa, seorang gadis bernama Yui mengatakan jika dia bisa menggantikan peran Iwa untuk memancing perhatian dengan menggunakan konser. Tapi ketika melihat kemampuan Yui dalam berkonser, semua teman Naoto pun mulai merasa ragu jika Yui bisa menggantikan Iwa pada konser nanti. Sementara di siang hari, Naoto dan juga Deki harus mencari orang yang ingin bergabung di tim baseball miliknya. Karena saat ini, Deki dan juga Naoto sedang mendapatkan misi penting dari Yumi untuk bisa mengalahkan tim baseball buatan Tensi. Karena jika mereka bisa mengalahkan tim Tensi, maka Tensi mungkin bisa kehilangan jabatannya sebagai ketua OSIS. Namun karena banyak teman Deki yang menolak tawaran Deki, akhirnya Deki pun sampai harus merekrut siapapun yang mau bermain di tim baseballnya. Tapi siapa sangka, walaupun timnya diisi oleh orang-orang yang aneh, namun mereka pun bisa seimbang melawan tim baseball dari Tensi. Tapi ketika pertandingan final akan berlangsung, Naoto pun merasa jika tubuh Deki sedang gemetaran. Dan karena Naoto sudah menyadari rasa takutnya, Deki pun langsung menceritakan kisah masa lalu, di mana pada saat itu, Deki akan menjadi penentu untuk kemenangan tim baseballnya. Namun karena Deki gagal menangkap bola terakhir, alhasil Deki pun langsung dibenci oleh semua rekan timnya yang menganggap Deki sebagai penyebab kekalahan mereka. Hingga pada suatu ketika, seorang senior pun datang di hadapan Deki dan mengatakan jika Deki sebaiknya mengakhiri kehidupannya daripada harus dihujat selamanya. Setelah menceritakan kisah itu, pertandingan final pun akan segera dimulai, di mana Deki akan menjadi penentu pada pertandingan tersebut. Tapi ketika Deki akan menangkap bola yang jatuh, Deki pun malah kembali teringat dengan kenangan masa lalunya yang sudah gagal untuk menangkap bola tersebut. Namun di saat Deki akan menangkap bola terakhir itu, Naoto pun segera melarangnya karena jika sampai Deki bisa menangkapnya, maka semua penyesalan Deki akan segera selesai. Dan mungkin Deki juga akan segera pergi dan hilang seperti Iwa. Tapi untung saja, datanglah Yui yang berhasil membuat Deki nggak jadi menangkap bola itu. Dan karena rencana mengalahkan tim baseball sudah gagal, maka Yumi harus mencari rencana lain untuk membuat Tensi kehilangan jabatannya sebagai ketua OSIS di sekolah itu. Karena jika Tensi kehilangan jabatannya, maka klub pembasmi Tensi akan lebih mudah untuk mengalahkan Tensi dan juga lebih mudah mencuri pasokan makanan di sekolah mereka. Dan pada misi berikutnya, Naoto dan juga teman-temannya akan membuat Tensi mendapatkan nilai jelek agar Tensi bisa kehilangan jabatannya sebagai ketua OSIS. Pada keesokan pagi, mereka pun mulai menyiapkan sebuah kertas ujian yang salah yang akan ditukar dengan kertas ujian dari Tensi. Saat ujian pertama dimulai, Deki pun mulai memancing perhatian agar teman-temannya bisa menukar kertas jawaban Tensi dengan kertas jawaban yang salah. Mulai dari membuka baju di tengah ujian, sampai menyatakan perasaan kepada Tensi untuk memancing perhatian. Akhirnya dengan menggunakan semua perjuangan yang mereka buat, mereka berhasil menukar semua kertas jawaban Tensi dengan kertas jawaban yang salah. Bahkan di keesokan hari, rumor tentang nilai Tensi pun mulai menyebar, mengatakan jika Tensi telah mendapatkan nilai yang sangat jelek. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Tensi pun langsung kehilangan jabatannya karena tidak bisa mempertahankan nilai sempurna untuk menjadi seorang ketua OSIS. Setelah Tensi kehilangan jabatannya, Yumi pun segera melancarkan misi selanjutnya untuk kembali mencuri suplai makanan lagi. Tapi ketika Naoto sedang berjaga dari atap sekolah, dia pun gak sengaja melihat Tensi yang sedang berjalan ke arah mereka. Namun, ketika semuanya akan menyerang Tensi, Naoto pun langsung menghentikan mereka, mengatakan jika Tensi seperti bukan ingin menyerang mereka lagi. Dan benar saja, alasan Tensi datang saat ini hanya untuk memesan sebuah makanan dari sebuah mesin makanan.
Namun setelah melihat Tensi yang memesan makanan tadi, Naoto pun mulai berpikir jika Tensi sebenarnya adalah gadis yang sangat kesepian karena selama ini dia pasti selalu memesan makanan sendirian, berbeda dengan Naoto yang selalu makan bersama dengan teman-temannya. Tapi aneh, ketika Naoto dan teman-temannya sedang makan bersama, datanglah seorang ketua OSIS baru yang bernama Ayato menahan mereka karena sudah ketahuan mencuri suplai makanan di sekolah tersebut. Seusai ditahan selama beberapa jam, semua teman-teman Naoto pun menjadi sangat kesal ketika melihat para NPC tadi yang bisa menahan mereka yang bukan NPC. Dan untuk kembali memastikan keanehan tersebut, Yumi pun akan membuat sebuah rencana, yaitu mereka akan memancing perhatian dari ketua OSIS yang baru lagi. Dan saat ketua OSIS akan datang untuk menangkap mereka semua, mereka pun segera kabur sebelum ditangkap kembali. Tapi pada sore hari, Yumi pun gak sengaja melihat sebuah kejadian yang sangat aneh, di mana dia gak sengaja melihat ketua OSIS baru itu menghajar seorang NPC lain tanpa alasan yang jelas. Dan di keesokan hari, ketika Naoto sedang mencari angin di sekolah, Naoto gak sengaja melihat Tensi yang masih memperbaiki nilainya. Karena merasa kasihan dengan Tensi, Naoto pun segera mengajak Tensi untuk makan siang bersama di tengah jam pelajaran yang sedang berlangsung. Namun ketika Naoto dan Tensi sedang makan bersama, datanglah si ketua OSIS baru yang menyuruh mereka untuk berhenti makan di tengah jam pelajaran. Akibat sudah melanggar aturan sekolah di jam pelajaran, Ayato pun langsung menahan Naoto dan Tensi di penjara sebagai bentuk hukuman mereka di siang itu. Namun bukannya panik dengan hukuman tersebut, Tensi yang udah ngantuk malah tidur begitu saja karena merasa ngantuk. Namun tak lama kemudian, Naoto pun kembali mendapatkan telepon dari Yumi yang mengatakan sebuah fakta mengejutkan kepada Naoto, di mana selama ini Ayato sang ketua OSIS baru ternyata bukanlah seorang NPC, melainkan dia adalah orang yang sama dengan mereka, yaitu berasal dari dunia yang asli. Namun, ketika Yumi akan mengatakan sesuatu kepada Naoto, terdengar sebuah suara pukulan yang langsung mengakhiri telepon tersebut. Merasa jika teman-temannya sedang bertarung, Naoto pun langsung membangunkan Tensi untuk mencoba keluar dari penjara tersebut. Tapi Tensi pun lantas menjelaskan kepada Naoto kalau selama ini semua pedang yang keluar dari tangan Tensi sebenarnya hanyalah sebuah sistem pertahanan biasa. Jadi selama ini, Tensi sebenarnya gak pernah ingin menyerang mereka, namun alasan dia menyerang mereka selama ini, ia hanyalah sebuah bentuk pertahanan diri, karena mereka yang menyerang Tensi duluan. Singkatnya, setelah menggunakan pedang Hand Sonic level 4, barulah Tensi pun berhasil mengeluarkan mereka dari penjara tersebut. Namun di saat Naoto keluar untuk mencari teman-temannya, ternyata semua teman-teman Naoto sudah dihajar oleh Ayato, karena Ayato merupakan seorang pengguna hipnotis. Dan rupanya alasan Ayato melakukan semua hal ini karena dia pengen menjadi dewa pada dunia kematian tersebut. Karena pada kehidupan sebelumnya, Ayato punya masa lalu yang begitu kelam, di mana dulunya dia adalah anak yang selalu membuat kegagalan. Tapi saat mendengarkan hal tersebut, Naoto pun langsung menghajar Ayato, lalu mengatakan jika Ayato sudah cukup berjuang selama ini. Dan karena Ayato punya nasib sama dengan mereka semua, Naoto pun langsung memeluk Ayato, kemudian mengajak Ayato untuk bergabung bersama dengan mereka. Akhirnya, setelah dihajar oleh Naoto semalam, Ayato pun resmi bergabung bersama dengan klub pembasmi iblis dan bahkan sudah berteman baik dengan Naoto saat ini. Tapi ketika mereka sedang asik bermain di siang itu, datanglah Yumi yang pengen mengatakan sesuatu kepada Naoto dan Ayato. Di mana rupanya Yumi telah mendapatkan sebuah ide yang bagus untuk mengembalikan ingatan Naoto yang hilang selama ini. Dan untuk melakukan hal tersebut, Yumi pun harus menyuruh Hayato untuk menghipnotis Naoto agar bisa memaksa Naoto mengingat kenangan masa lalu. Dan kemudian kita pun akan melihat kisah masa lalu Naoto, di mana dulunya Naoto merupakan seorang pekerja keras yang selalu berjuang untuk mengobati sang adik yang sedang sakit. Setiap harinya, Naoto pun selalu bekerja keras demi bisa mendapatkan uang untuk penyembuhan sang adik. Sampai di suatu ketika, Naoto pun berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak untuk mengajak adiknya menikmati Natal terakhir. Sebelum adiknya harus pergi karena terkena penyakit tersebut. Semenjak kematian sang adik, Naoto pun mulai kehilangan arah dan seakan gak punya tujuan untuk hidup lagi. Tapi karena kehidupannya belum selesai, Naoto pun mutusin untuk mencari tujuan hidup baru, di mana Naoto ingin menjadi seorang dokter agar bisa menyembuhkan orang yang bernasib sama dengan adiknya.
Tapi pada suatu hari, saat Naoto akan pergi berkuliah di Tokyo, terjadi sebuah kesalahan pada sistem kereta yang seketika mengakhiri kehidupan Naoto. Ketika di sore hari, Yumi pun mengatakan kepada Naoto jika pada keesokan hari mereka akan pergi untuk memancing agar bisa memperbaiki perasaan Naoto yang kini sedang rapuh. Namun pada keesokan harinya, Naoto pun segera menghampiri Tenshi di taman dan rupanya ingin mengajak Tenshi untuk ikut memancing bersama mereka. Tapi ketika melihat Naoto yang mengajak Tenshi, semua teman-teman Naoto pun menjadi sangat panik, ya karena Tenshi merupakan musuh mereka selama ini. Tapi Naoto pun lantas membantahnya dan mengatakan jika Tenshi saat ini hanyalah gadis biasa yang diberkahi dengan kekuatan pedang. Akhirnya di hari itu, Naoto dan juga teman-temannya akan memancing di sebuah sungai yang punya ratusan ikan melimpah. Namun saat Tenshi baru saja memasang umpan, melihat tarikan yang begitu kuat, seorang nelayan senior pun menjelaskan jika itu pasti merupakan ikan monster stream, seekor jenis ikan purba dengan ukuran yang sangat besar. Melihat tarikan ikan tersebut yang semakin kuat, Naoto dan juga semua teman-temannya langsung membantu Tenshi untuk menarik ikan tersebut. Tetapi di saat mereka akan kalah melawan ikan itu, Tenshi segera melompat sekuat mungkin yang langsung berhasil menangkap ikan tersebut. Lalu pada sore hari, Naoto pun segera memasak ikan besar tersebut untuk dibagikan kepada semua NPC yang ada di sekolah. Namun ketika mereka sedang memasak bersama, Naoto pun lantas berkata jika dia akan memanggil Tenshi menggunakan nama aslinya yaitu Kanade. Karena setelah merasa jika Kanade bukan lagi ancaman, Naoto pun memutuskan untuk bisa lebih akrab dengan Kanade lagi. Tapi ketika di malam hari, saat semua teman-teman Naoto sedang membersihkan ratusan piring, Yumi pun datang dan berkata kalau dia baru saja diserang oleh Tenshi lain. Dan saat melihat Tenshi kedua tersebut, Naoto pun menjadi sangat terkejut, gak menyangka jika hal semacam itu bisa terjadi. Tapi ketika Tenshi kedua akan menyerang mereka, datanglah Kanade yang segera menghentikan replikanya tersebut. Namun anehnya, setelah terkena serangan dari Tenshi kedua, sistem regenerasi Kanade pun tidak bekerja dengan baik, sampai ngebuat Kanade harus dirawat secara manual. Melihat kejadian itu, Yumi pun langsung menyimpulkan jika sistem pada dunia ini sudah mendeteksi perubahan kepada sikap Tenshi, karena mungkin setelah melihat Tenshi yang udah nggak menyerang mereka lagi, membuat sistem pada dunia tersebut otomatis menciptakan Tenshi lain untuk menggantikan tugas dari Tenshi sebelumnya yaitu Kanade. Oleh karena itu, ketika di siang hari, Yumi segera mempelajari semua tentang Tenshi dengan file yang sudah mereka curi dari kamar Tenshi. Dan akhirnya, setelah mengulik beberapa settingan, Yumi berhasil menemukan sebuah petunjuk yang bisa menghentikan semua kloningan dari Tenshi. Tapi ketika di siang hari, semua orang pun menjadi sangat syok melihat Kanade yang kini sudah diculik oleh Tenshi lain. Mengetahui hal itu, Yumi pun mengatakan jika mereka harus segera menemukan Kanade sebelum Kanade digantikan oleh Tenshi lain. Singkat cerita, setelah mengatur rencana pada sore hari, tanpa basa-basi mereka pun akan segera masuk ke ruang sistem bawah tanah untuk menyelamatkan Kanade, sekalian menghapus semua kloningan Tenshi alias Kanade. Namun sialnya, misi itu pun menjadi semakin sulit karena lawan mereka kali ini bukan hanya satu Tenshi, melainkan puluhan Tenshi yang sudah mengkloning diri mereka sendiri. Melihat lawan yang semakin banyak, Naoto pun segera mengajak semua teman-temannya untuk mundur sementara waktu. Hingga setelah situasi kembali aman, Yumi kembali melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Kanade. Dan sial, satu persatu teman Naoto pun harus mengorbankan diri mereka untuk bisa sampai di pusat sistem utama. Hingga setelah berjuang cukup keras, Naoto berhasil kembali menemukan Kanade yang sebentar lagi akan segera dimusnahkan. Melihat hal tersebut, Yumi pun segera bertarung melawan Tenshi lain, sementara Naoto akan mencoba untuk menyadarkan Kanade. Dan karena situasi menjadi semakin parah, Yumi pun segera menyuruh Kanade untuk menggunakan cara terakhir di mana Kanade harus mengaktifkan sistem penyatuan agar semua kloningannya bisa kembali lagi ke tubuh Kanade.
Tapi setelah Kanade menyerap semua cloningannya, Naoto pun menjadi sangat khawatir karena bisa saja Kanade akan kehilangan semua ingatannya akibat ratusan ingatan cloning yang masuk ke dalam kepalanya. Dan kalau sampai Kanade kehilangan ingatan, maka Kanade mungkin akan kembali menganggap mereka sebagai musuh. Sementara di lain sisi, ketika Naoto sedang tertidur di hadapan Kanade, Naoto pun kembali mengingat kenangan masa lalunya saat kejadian pada kereta beberapa tahun yang lalu, di mana setelah kereta mereka keluar jalur, Naoto dan semua penumpang yang ada harus bertahan sampai bantuan datang. Dan karena Naoto merupakan seorang calon dokter, Naoto pun mulai memberikan semangat kepada semua penumpang yang masih selamat agar mereka masih mau bertahan lebih lama. Namun sial, karena nggak pernah makan dan minum, ngebuat Naoto dan semua penumpang lainnya harus tumbang satu persatu. Tapi ketika semua orang sudah akan pasrah, Naoto pun segera menyuruh semua orang di sana untuk menulis keinginan terakhir mereka semua. Tapi saat Naoto terbangun dari mimpi tersebut, ternyata Kanade masih selamat dan bahkan tidak kehilangan ingatan lamanya. Dan setelah melihat semua kejadian selama ini, Naoto pun baru menyadari jika mereka hanyalah salah paham dengan Tenshi atau Kanade. Karena sebenarnya sedari awal, Kanade hanyalah seorang gadis biasa yang sama seperti Yui dan juga Yumi, yang kebetulan saja diberikan kekuatan pada dunia tersebut. Yang itu artinya, semua perjuangan mereka selama ini untuk melawan Tenshi atau Kanade, ya hanyalah hal yang sia-sia. Karena memang sedari awal, Kanade sebenarnya gak berniat untuk menghabisi mereka. Namun dia hanya mencoba untuk bertahan hidup dan membalas karena mereka yang menyerang duluan. Bahkan seusai kejadian kemarin, akhirnya semua teman-teman Naoto mulai menerima Kanade sebagai teman mereka. Dan karena saat ini mereka udah berdamai dengan Tenshi atau Kanade, semua teman-teman Naoto memutuskan untuk bersenang-senang karena sudah nggak ada lagi yang harus mereka lawan. Tapi pada keesokan harinya, ketika Naoto akan mencari angin bersama dengan Deki, datanglah Ayato yang juga ingin mengajak Naoto untuk makan siang bersama. Tapi karena Deki yang duluan bersama Ayato, Deki pun langsung mengusir Ayato yang sangat mengganggu. Merasa kesal dengan hal tersebut, Ayato pun segera mengajak Deki untuk bertarung demi memperebutkan Naoto. Namun, ketika Deki sedang bertengkar dengan Naoto, secara tiba-tiba muncullah sebuah bayangan aneh yang keluar dari tubuh Ayato. Melihat hal tersebut, Naoto pun langsung memberikan serangan kepada bayangan itu dan berhasil melenyapkannya. Setelah kemunculan bayangan itu, Naoto pun langsung melapor kepada Yumi jika mereka punya masalah baru yang cukup besar. Saat mendengar hal tersebut, Yumi pun segera menghubungi Chris dan juga teman-temannya untuk melacak keanehan yang terjadi. Tapi setelah melakukan beberapa analisis, Chris sama sekali gak menemukan apapun yang terjadi pada sistem dunia tersebut. Namun dari kejauhan, terdengar suara dari teman-teman lainnya yang nampaknya telah diserang oleh bayangan itu tadi. Melihat teman-teman mereka yang membutuhkan bantuan, Kanade dan Yumi segera melompat secepat mungkin untuk menolong teman-temannya. Namun, ketika Yumi sedang melawan beberapa bayangan, Yumi nggak sengaja melihat seorang NPC yang berubah menjadi bayangan jahat tersebut. Dan yang lebih anehnya, setelah seorang teman mereka nggak sengaja terhisap ke dalam bayangan itu, dia pun malah menjadi seorang NPC dan bahkan sudah kehilangan semua ingatannya. Setelah melihat apa yang terjadi, Yumi pun menyimpulkan jika bayangan itu bisa mengubah mereka menjadi NPC jika terhisap ke dalam bayangan. Dan karena ini merupakan hal yang serius, pada keesokan hari, Yumi segera mengatur sebuah rencana baru untuk mengalahkan semua bayangan itu. Bahkan supaya misi itu semakin mudah, Kanade akan ikut membantu mereka untuk melawan para bayangan sekarang juga. Singkatnya, pada keesokan hari, semua pasukan pun segera bersiap untuk melawan pasukan bayangan yang akan menyerang mereka. Lalu, saat Naoto dan semua teman-temannya sedang bertarung melawan bayangan, di lain sisi, Yumi harus berjuang sendirian untuk bisa mencapai sistem utama pada dunia tersebut, karena hanya dengan cara memperbaiki sistem utama, mungkin mereka bisa mengalahkan semua bayangan itu. Namun sial, akibat Yumi harus melawan ratusan bayangan, membuat Yumi pun menjadi kesulitan dan bahkan hampir saja dimakan oleh ribuan bayangan hitam. Tapi saat Yumi akan tertelan oleh bayangan-bayangan itu, datanglah Naoto dan para teman-teman lain yang segera menyelamatkan Yumi dari ribuan bayangan itu. Akhirnya dengan bantuan Naoto dan Kanade, Yumi berhasil mencapai bagian paling bawah untuk memperbaiki kerusakan sistem yang terjadi pada dunia tersebut. Tapi saat Yumi akan masuk ke dalam ruang sistem, Yumi pun malah bertemu dengan seorang NPC yang ternyata merupakan penyebab dari semua kekacauan itu. Dan karena sudah muak dengan hal yang terjadi, Yumi pun langsung menghancurkan semua komputer yang seketika menghilangkan dan menghancurkan semua bayangan.
Hingga setelah Yumi kembali sadar, Naoto pun langsung mengatakan kalau dia sudah menyelesaikan penyesalan dari semua teman-teman Yumi, dan kini mereka sudah meninggalkan dunia kematian tersebut, lalu hidup bahagia di surga. Setelah itu, Naoto pun segera mengajak semua teman-teman yang tersisa untuk melakukan acara perpisahan, karena sebentar lagi mereka akan segera pergi meninggalkan dunia isekai atau dunia setelah kematian tersebut. Dan secara perlahan, satu persatu teman Naoto akan melakukan perpisahan, dimulai dari Ayato, Yumi, お別れだね。かなでちゃん、どこかで。 Deki, ユイにもよろしく。おお、じゃあな、親友。 dan kini hanya Naoto dan Kanade yang tersisa. Hingga ketika di sore hari, Naoto pun segera bertanya kepada Kanade tentang penyesalan yang masih belum Kanade selesaikan selama ini. Mendengar pertanyaan Naoto, Kanade pun lantas menjawab kalau penyesalannya selama ini adalah belum pernah berterima kasih kepada Naoto. Dan saat melihat Naoto yang mulai kebingungan, Kanade pun langsung menjelaskan hal yang sangat mengejutkan, di mana setelah kejadian kereta beberapa tahun yang lalu, Naoto yang sudah sekarat memutuskan untuk mendonorkan jantungnya kepada orang yang membutuhkan. Dan siapa sangka orang yang menerima donor tersebut adalah Kanade yang saat itu sedang mengidap penyakit jantung. Dan pada saat yang sama, Naoto juga menyatakan perasaannya kepada Kanade karena semenjak pertama kali bertemu dengan Kanade pada dunia kematian tersebut, Naoto seakan merasa jatuh cinta kepada Kanade. Tapi ketika Kanade akan mengatakan terima kasih kepada Naoto, akhirnya anime ini pun tamat dengan Naoto yang masih terjebak pada dunia tersebut.